Kita bukan budak pikiran itu. Pernahkah kita menyadari setiap hari berapa jam membuka ponsel hanya ingin melihat informasi dunia di luar kita? Begitu banyak informasi yang disajikan. Apakah semuanya dibaca dan dicerna dalam pikiran? Dalam dunia digital saat ini, informasi tersedia dengan bebas beredar di masyarakat. Kita sebaiknya dengan bijak memilih yang bermanfaat oleh diri sendiri saja. Karena kepintaran penyaji, informasi dibungkus dengan sangat menarik sehingga tertarik untuk mengetahuinya. Kebanyakan dari mereka menyajikan keindahan masa depan dengan syarat tertentu dan penyesalan masa lalu. Dari informasi yang demikian itu, kita terlena dan melupakan kenikmatan masa kini. Karena pikiran dipenuhi oleh ketakutan akan masa depan dan penyesalan atas kesalahan masa lalu. Kita harus segera sadar akan hal ini, sehingga beralih hanya kepada informasi yang dibutuhkan saja. Ternyata tidak banyak membutuhkan waktu, sisanya hanya informasi tidak relevan dengan diri pribadi saat ini. Jika kesadaran ini tercapai akan terdapat kedamaian hati setiap harinya. Tetapi emosi dan pikiran selalu beriringan, misalnya timbul rasa takut, maka pikiran akan berkeliaran mencari alasan yang logisnya. Begitulah seterusnya termasuk timbul rasa penyesalan masa lalu. Pikiran juga sibuk mencari, mengapa bisa seperti itu. Demikianlah kesibukan pikiran setiap harinya. Kadang-kadang ke bawah sampai saat tidur tiba. Konsekuensinya susah tidur dan bangunnya seperti tidak puas. Bila tidur kita sudah cukup maka di waktu bangun terasa segar dan damai di hati. Timbul pikiran positif, optimis, semangat hidup berkembang, dan lain-lain. Inilah ciri-ciri bahwa pikiran tergantung kepada tingkat emosi kita. Oleh karena itu untuk merubah pikiran, rubahlah emosi kita terlebih dahulu. Marilah kita coba saat gelisah. Mau menenangkan pikiran akan begitu sulit, rubahlah emosi gelisahnya terlebih dahulu, otomatis pikiran akan tenang sendirinya. Merubah emosi cobalah dimulai dengan tersenyum. Menertawakan diri sendiri, berdendang, menghibur diri, maka pikiran pelan-pelan akan kembali tenang. Merubah emosi juga dapat melalui perasaan, misalnya saat stres, tubuh kita tegang. Cobalah dengan relaksasi maka stres akan berangsur-angsur reda. Jadi emosilah akar masalah setiap pikiran yang tidak terkendali itu. Pikiran negatif dapat dihindari dengan merubah perasaan yang berhubungan dengan gejala negatif itu. Di dalam pikiran banyak berseliweran hal-hal suara, ada yang menyenangkan, menyedihkan, empati. Kasihan bermacam-macam tidak terkira jumlahnya. Marilah analisa siapakah yang mendengarkan hiruk-pikuk itu? Itu apakah suara kita sendiri? Tidak. Kita adalah kesadaran tertinggi. Itu bukan diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah pikiran kita saja, bukan diri kita. Sebagai contoh aku tidak mampu. Apakah benar, itu hanya pikiran? Sebenarnya kita mampu untuk mengerjakan apapun. Jadi pikiran itu bukanlah diri kita, dia hanya sebagian anggota dari tubuh kita sendiri. Ibarat langit dan awan, langit adalah kita sendiri, awan hanya sekedar lewat di atas langit. Begitulah perumpamaannya. Pikiran adalah sesuatu yang luar biasa kekuatannya, manfaatkanlah dengan benar, janganlah jadi budak olehnya. Janganlah pikiran mengendalikan hidup kita, dia hanyalah alat. Tidak terbalik fungsinya. Jika dia berkeliaran kemana-mana tariklah dia kembali ke asalnya. Ibarat kambing yang terikat pada suatu patok kayu dia selalu berputar-putar. Tetapi tetap terkendali dan segera tarik ke pusatnya. Demikianlah sedikit hubungannya antara emosi dan pikiran itu.
untuk dapat dikenali dan dapat bermanfaat bagi kebaikan diri sendiri. Semoga menginspirasi.